guru agamaku bilang ini nggak bisa pilih sendiri perannya, bakal diundi. Nah, di sana ini tujuan hidup kok diundi ya? Iya. Memang saya ini dapat panggilan. Nah, seperti saya sampai anak saya meninggal 3, mungkin waktu itu saya sudah dapat panggilan, tapi saya tidak ngerti. Bandel ya? Bandel. Nah, tapi setelah itu ya istri saya baru yang ngomongin lagi loh. Bandelnya waktu itu? Anak 3. Bandelnya waktu itu mungkin takut miskin kali. Iya memang. Tujuan hidup yang saya temukan ironis banget. Kadang-kadang orang udah usia 80 tahun ditanya tujuan hidupnya apa om, kek, opa. Nggak tahu. Anak muda udah 40 tahun katanya usia mateng. Apa tujuan hidupmu? Ya segini aja lah, nge-flow aja katanya. Ini miris loh buat saya. Makanya siang ini lewat podcast Gideon Yusdianto di Bahtera Yuda FM, saya hadirkan 2 narasumber untuk kita ajak ngobrol asik soal tujuan hidup ya. Ini global tapi ini penting banget soalnya. Nah kali ini mewakili sisi anak muda yang lagi hits dengan ratusan ribu follower, bisa dianggap sebagai pastorgram di Indonesia ya. Ada Revi Halim. Hai Revi. Halo. Halo Wah, Pak, halo semuanya. Seneng sekali bisa ketemu lagi ya. Yes. Makin ngehits aja ini. Wah, enggak lah. Iyalah. Kita akan belajar sesuatu ini ya dari Revi juga. Amin. Revi ini juga penulis 5 buku rohani ya. Yang terakhir itu Jujur di Hadapan Tuhan ya. Betul, Jujur sama Tuhan judulnya Pak. Wah itu ya. Jujur juga di hadapan kita ya. Kita belak-belakan ya. Siap, pasti itu juga saling jujur juga di sini. Kalau nggak jujur sama diri kita masing-masing, ya sama Tuhan mana bisa ya kan? Pasti jaim kan. Harus ke Tuhan dan ke sesama ya. Nah, dan kemudian mewakili sisi senior Dewan Pembina. Biasanya ya senior ditaruh di Dewan Pembina gitu ya. Ada Pastor Dr. Samuel Sianto dari Gereja Betani Yestoya Malang sebagai gembala. Shalom Pak Gembala. Shalom. Oke, kabar baik semuanya, senang sekali saya ya. Nah, ngomongin soal tujuan hidup langsung nih. Saya pribadi, saya bertobat itu di usia 27 tahun. Dan saya rugi kalau ngelihat anak-anak sekarang, 17 tahun udah bisa dipakai. Seandainya saya bisa hemat 10 tahun, memulai lebih awal, wah pasti lebih banyak lah gebrakan yang saya akan lakukan. Saya merasa rugi seperti itu. Jadi kalau Revi ini saya nilai cepat. Ya, dia sekarang usia berapa? Tahun 2021? Iya. Aku sekarang tahun umurnya 25, Kak. 25 ya? Ya, 25. 25 mau ke 26 atau 24 ke 25? Mau 25 ke 26 Desember nanti. Oke. Nah, ini termasuk cepat. Ya, bayangin, founder gracedep.com. Ini renungan yang bisa dikatakan besar juga di Indonesia, mewarnai anak-anak muda. Jadi remaja-remaja ini kalau pada ketemu sama Kak Revi Halim, waduh wes, entah TikToknya, entar apanya, udah pasti diikuti, ngomong apa aja pasti diikuti lah udah ya gitu ya. Jujur saya ngiri nih, anak muda bisa dipakai kayak gini gitu ya. Tapi mewakili juga generasi yang sudah senior nih, Pak Samuel Sianto. Pak, usia berapa Pak? 56. 56 ya. Tapi tetap kok ke 57. Hah? Tapi kok tetap semangatnya gospel gitu katanya. Oh harus, jangan kalah sama anak muda dong. Tapi ngakui nggak kalau hari-hari ini kalah sama anak muda? Oh ya pasti kalah. Lah kenapa? Kalah. Kita cuma menang pengalaman saja. Menang pengalaman aja ya? Iya, tapi kan kita punya firman Tuhan, percepatan dan pelipat gandaan. Oh, itu moto gereja Anda itu. Lah saya jadi gembala umur 50, kan terlambat, lebih terlambat lagi. Oh, berarti masih ada kesempatan buat saya Pak ya? Saya 47. Iya, makanya saya minta sama Tuhan percepatan dan pelipat gandaan. Terlambat. Oke. Jadi hamba Tuhan full baru umur 42. Emang sesuai Alkitab nggak sih Pak? Kalau kita ini generasi-generasi yang lebih senior, itu belajar sama anak muda, mau belajar sama anak muda. Iya. Di mana? Mulai zaman Adam dan Hawa, tunjukkan ayatnya. Hampir 1000. Ya,
ini mulai zaman Adam dan Hawa, umur orang hampir 1000. Ah, Terus berkurang, masuklah ke Abraham 120. Ya, sampailah di Daud, katanya Daud cukup 70, tapi kalau berkemurahan 80. Ya kan? Iya. Artinya Sekarang semakin masuk pendek. lagi, nah, sekarang masuk lagi namanya zaman kemurahan. Gimana Coba tuh? bayangkan, ini ya peristiwa Mei loh, 98. Saya lihat loh Pak Gideon, Apa itu? itu hari ini sudah 23 tahun loh. Nggak Sepertinya kerasa baru ya? kemarin loh saya lihat. Betul. Jamnya betul, sama kan, jamnya ya 24 jam. betul. Tapi kita selalu berkata ya, kok pagi lagi ya, kok cepet ya. Iya. Berarti Iya. Tuhan mempersingkat, tapi jamnya sama. Iya. Nah jadi usia orang tidak terasa kan, Iya. dipercepat. Nah termasuk anak muda, dulu ya, ini ya, zaman engkong-engkong kita ya, umur 60 baru disebut miliarder. Betul. Kasihan tuh engkong-engkong kita. Kemudian turunan kedua, cukup 50 tahun sudah miliarder. Turunan Sekarang. ketiga 40. Sekarang nggak 40 lagi Pak, sudah. Umur 15 sudah miliarder. Betul. Lewat jalur Iya. online. Selain itu memang waktunya Tuhan, juga pondasi dari atasan kita ya. Kita kan nggak perlu nyangkul lagi. Oh. Jadi kita sekarang kan tinggal landas. Jadi Kalau dulu sudah. engkong kita yang memulai perusahaan, ya kan? Wah dengan segala kesusahannya, anaknya disekolahkan ke luar negeri, pulang, wah lebih berkembang. Cucunya disekolahkan lagi ke luar negeri, malah sudah tidak pernah lihat Indonesia. Begitu Iya. datang, wah orang Yahudi menemukan saham, wah tambah dahsyat lagi. Tidak perlu punya pegawai, tidak perlu punya pabrik, kita bisa punya semua usaha di seluruh dunia. Betul. Nah ini. Nah, itu Nah, artinya. Mata kuliah saya kalau ngajar di Universitas Ciputra. Ya, ini beliau juga pengajar juga ya, wirausaha ya. Jadi saya memotivasi mahasiswa saya, karena kalau baru masuk umur 19, saya selalu bilang, tahun depan kamu harus punya perusahaan. Mereka bilang, lu sekarang saya sudah punya Pak. Lu kok bisa? Lah iya punya papa saya. Oh iya ya. Nah, saya tinggal memotivasi trik-trik untuk mempercepat usaha mereka dan lain sebagainya. Jadi saya sangat respect dengan anak muda. Dan harus anak muda diberikan kesempatan. Makanya di gereja saya banyak anak muda yang berkhotbah. Oke, bahkan dari anak-anak ya? Semua, iya. Nah saya lihat Revi ini luar biasa. Terima kasih Pak. Kamu dipakai Tuhan. Pokok jaga hati aja satu. Amin, siap. Jaga hati. Itu aja sudah. Tidak ada lagi sudah. Sebab Alkitab yang bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Banyak teman-teman hamba Tuhan gagal ya karena tidak jaga hati. Pak Samuel. Gitu ya. Tapi kan Anda siap toh belajar dengan anak muda. Anda mengakui kan, anak muda lebih hebat kan? Sampai hari ini. Saya belajar dengan anak saya. Saya buka YouTube anak-anak muda. Karena kalau orang tua ya tetap aja. Bisa ditebak sudah ya. Misalnya khotbah orang tua ini ya. Kalau orang tua khotbah ya. Gimana tipenya? Kasih ayat. Kesaksian dulu bangkrut. Sekarang ditolong Tuhan. Selesai. Sudah. Itu khotbah dari dulu. Ya. Kalau anak muda enggak. Apa itu? Dari start pertama sudah ngomong. Loh iya memang gayanya begitu. Iya sudah ngomong ya nggak bisa ditebak. Nah, itu yang saya ikuti. To the point langsung gitu cuma ya. Mungkin satu aja ya, mungkin ketajaman terakhirnya aja yang perlu finishing touch-nya itu yang perlu aja dipertajam. Oke. Tapi kalau variasinya luar biasa. Saya ikuti semua. Semua hamba-hamba Tuhan itu, iya. Penuh inovasi ya Pak ya. Tapi kan Alkitabiah ya, seperti kitab Yoel. Kitab Yoel mengatakan gimana itu katanya? Kalau orang tua gimana, anak muda gimana? Anak-anak aja, ini baru anak-anak loh. Baru anak-anak. Bernubuat. Yang teruna-teruna dapat penglihatan. Wih. Tapi yang tua mimpi. Suruh duduk melihat. Jadi ini dunianya anak-anak sama teruna. Mereka yang lagi berkontribusi luar biasa. Baik. Saya pindah ke Revi ya. Nah Revi, jadi kita harus akui ya,
kehebatan generasi-generasi sekarang itu jangan lupa bahwa ada juga kontribusi dari pendahulu-pendahulu kita gitu ya kan. Mungkin lo juga ya saatnya menuai gitu dengan taburan yang sudah dilakukan. Jadi jangan lupakan soal itu gitu. Tanpa kita harus melupakan orang tua ya. Jangan sampai mentang-mentang kita anak muda dipakai terus kita ini nggak menghargai orang tua kayak gitu. Nah, Revi ini sendiri bicara tentang tujuan hidup ya. Sekarang kan Pastorgram gitu ya. Tapi kalau dulu menemukan tujuan hidupnya itu udah langsung ke sana nggak? Jujur aja sebenarnya awalnya itu aku nggak kepikiran di jalur rohani ya. Bisa dibilang ya dulu kan masih muda, kepengennya jadi pengusaha lah, jadi orang kaya gitu kan ya. Biasa. Ya biasanya kan gitu kayak anak-anak muda kan. Lagi miskin pasti mudanya. Oh enggak sih, aman. Tapi tetap pengennya berhasil dalam hal keuangan segala macam. Iya, maksudnya kurang kaya lagi gitu kan. Oh iya, pengen lebih gitu pengen lebih, betul. Terus apa itu jalur yang dipakai waktu itu? Nah, tapi aku merasa aku dapat panggilan Tuhan pas aku akhir SMA. Jadi zaman sekolah sebenarnya aku masih ya bisa dibilang anak yang termasuk bandel lah ya. Masih suka nonton hal nggak bener di internet, ngomongnya kasar, egois, suka bully teman gitu kan ya. Anggapannya masih bukan anak gereja. Gereja sih datang hari Minggu, tapi cuman kebiasaan keluarga aja. Jadi, saya pikir anak baik-baik gitu, anak mami. Enggak ya? Oh enggak, belum. Dulu masih ikut teman-teman dunia lah. Enggak nyangka. Oke, terus? Tapi habis itu singkat cerita, pas masa akhir SMA, aku punya beberapa masalah dalam hidup, nggak besar-besar amat sebenarnya. Tapi ya biasalah yang namanya masalah kan bikin takut kan ya. Jadi aku cari-cari yang namanya harapan. Aku nonton video motivasi-motivasi, dan ketemu seorang motivator yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, namanya Nick Vujicic. Mungkin berapa tahu ya? Betul, udah terkenal tuh. Pas aku nonton, keren banget ya. Dapat apa tuh dari situ? Nah, kok dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa motivasi orang-orang yang punya tangan, punya kaki gitu. Jadi aku nonton, dan dia bilang dia dapat pengharapannya dari Tuhan Yesus. Nah, di sana aku jadi penasaran kan, siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus? Aku mulai nontonin khotbah-khotbah dia, dan setiap kali aku dapat pelajaran bagus, aku suka share ke teman sebangku aku di sekolah dulu. Padahal teman sebangku aku di sekolah tuh bisa dibilang anak terbandelnya di zaman dulu itu. Jadi tempat aneh-aneh, isep aneh-aneh, dia big boss-nya lah. Dia yang udah paling ekstrim. Tapi dia teman aku. Temen atau anak buahnya juga isep-isep juga nggak, Ayo? Oh enggak, aku nggak ikutan yang ke isep aneh-aneh dulu, enggak. Nah, jadi habis itu isep-isep permen. Ya, bukan permen sih. Sesuatu yang lain. Oke. Cerita habis itu dia bilang sharing-sharing aku bagus gitu. Nah, singkat cerita, ujian terakhir pelajaran agama di sekolah aku itu disuruh bikin liturgi ibadah. Dan setiap orang itu punya perannya masing-masing. Satu kelompok 10 orang dan peran masing-masingnya beda-beda kan, ada yang jadi pendoa, pengkhotbah, worship leader dan sebagainya. Nah, karena akhir-akhir itu aku suka dengerin si Nick ini, aku pikir, wah kayaknya seru nih khotbah, pengen cobain doang, penasaran. Tapi teman-teman di kelompok aku, yang para perempuan pada bilang, wah ini ada khotbah, cocok nih buat Randy aja, Randy. Jadi teman aku namanya Randy, dia anak yang teladan banget, anak yang rajin sekolah, rajin gereja, pelayanan gitu kan. Mungkin itu biasanya dipanggil Pak Pendeta ada di sekolah, mungkin gitu kali ya. Mungkin bisa jadi. Iya, terus? Nah, jadi singkat cerita, aku pikir benar juga ya, daripada aku, mending Randy aja lebih cocok gitu. Tapi ternyata guru agama aku bilang, ini nggak bisa pilih sendiri perannya, bakal diundi. Nah, di sana... Ini tujuan hidup kok diundi ya? Iya, ada kayak Yunus ya, ada undiannya. Nah, singkat cerita, teman sebangku aku ini tiba-tiba dia bilang, wah bro, diundi nih, feeling gua ya bro. Kalau lu yang dapat peran khotbah, itu panggilan lu bro, gue suka denger sharing lu bagus-bagus, dia bilang kayak gitu. Oh, I see. Nah, and then? Habis itu ya udah pada ambil kertas undian kan, para wanita dan si Randy ini, dan ada yang dapat tuh peran khotbah. Akhirnya aku, teman sebangku aku, dan satu teman lagi kita maju, kertas undian tinggal sisa 3 tuh. Ternyata lucunya aku beneran dapat tuh tulisan khotbah gitu kan. Kaget dong, beneran dapat. Teman sebangku aku lebih kaget lagi, dia bilang, gila bro, beneran dapet, nggak bohong, ini panggilan lu harus balikin gue ke jalan yang benar suatu hari nanti, lu udah kayak Naruto, gue Sasuke, balikin gue Konoha, dia bilang kayak gitu. Terus story, dia bilang kayak gitu waktu itu. Oke. Masih inget nggak waktu itu khotbah apa pertama kali?
Apa ya? Pas yang di sekolah itu aku nggak ingat sih jujur. Nggak ingat aku, lupa. Berarti belum saya boleh simpulkan, bukan judgement ya, berarti belum benar-benar antusias dan menemukan tujuan hidup di situ. Itu tapi awal mulanya, starting pointnya gitu ya. Itu awal mula dipanggil menurut aku. Belum nginjek bener gitu mungkin ya. Iya. Terus akhirnya kan kuliah kan juga bukan ke teologi meskipun SMA-nya udah ngerasain Iya. kayak gitu meskipun lewat undian. Iya. Jadi Kuliah di mana, Rev? kuliahnya aku di UC Davis di Amerika itu. Maksudnya penjurusannya? Food science, sains makanan jadinya. Lah, ini food science kan jadi Pastor Graham loh. Ayat-ayat Alkitab ini yang diomongin, bukan food dan science lagi nih. Iya, ya kan? makanan rohani jadinya ya. Nah, itu gimana kok bisa cepet turning back-nya kayak gitu gimana? Jadi sedikit tambahan dulu tadi pas yang dapat tulisan peran khotbah itu, pas aku pulang aku doa dan di sana suatu yang unik terjadi, yaitu aku nangis tiba-tiba. Bingung dong pas doa nangis, soalnya bukan anak gereja kan. Jadi nyembah Tuhan, doa nggak pernah nangis sebelumnya gitu. Bingung kok nangis sih. Ya udah aku bilang aja Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kehidupan aku gitu. Singkat cerita ya udah ambil nilai, berapa bulan kemudian lanjut kuliah ke Amerika. Awalnya masih nggak kepikiran jadi pengkhotbah atau penginjil, cuman ya udah kuliah biasa kan. Tapi minggu pertama ketemu pendeta yang cukup menarik pas dia khotbah, rasanya ngena banget ke aku dan itu bikin aku semakin penasaran. Jadi di sana aku mulai baca Alkitab segala macam, baca buku rohani, nonton khotbah. Masih sama, nggak ada tujuan buat ke sana, cuman karena suka banget aja dengar firman Tuhan. Nah ya udah singkat cerita lanjut bikin komsel di sana, mulai ngomong di sana dan pada suatu hari ada orang yang ngundang ke gerejanya, khotbah dong di tempat kita gitu. Nah dari sana aku mulai lihat kayaknya Tuhan emang manggil dan Tuhan mimpin ke arah sana tanpa aku sadari gitu. Jadi bola salju itu semakin membesar ya akhirnya ya, gitu ya. Betul. Mengkerucut ke arah sana ya. Iya. Oke. Jadi total kalau mau dihitung gitu rata-rata sampai lu bener-bener ngerasain yes, it's my life. Nah, kalau lagu zaman dulu tuh Bon Jovi, it's my life gitu ya. Kayaknya udah bener-bener nih hidup gue nih udah gitu, udah bener persis gitu apa yang seperti Tuhan mau itu kurang lebih nemunya pencariannya berapa tahun? Menurut aku sih setelah kuliah ya sekitar 3 tahun setelah kuliah lah menurut aku. Wah cepet loh itu. Iya cepet itu. Gimana Pak Samuel? Kalau kita kembali ke Pak Samuel nih yang tadi udah dengerin kisahnya si Revi ya. Pak Samuel sendiri dulu pengusaha, terus tiba-tiba banting setir jadi pengabar Injil, terus kemudian setelah beberapa tahun memutuskan menjadi gembala, menetap ya punya gereja di Malang, yaitu Gereja Betani Yesus Malang. Itu lama loh saya pikir. Lama kan Pak Samuel? Ya, gini. Karena setelah anak saya meninggal 3, saya tidak ngambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan langsung full. Karena saya masih punya perusahaan di Kalimantan, di Malang. Jadi saya masih berkutat dengan perusahaan itu. Tapi berjalannya waktu, dulu setahun khotbah cuma 3 kali. Bayangkan setahun 12 bulan hanya 3 kali. Tapi berjalannya waktu saya juga bingung. Kok tambah lama, kok tambah banyak yang undang khotbah. Sedangkan di perusahaan saya juga karyawan tambah banyak, hampir 800. Nah, akhirnya istri saya yang ngomong, "Loh Pak, kalau kamu mau jalan dua-dua, jangan tengah minggu kamu tinggal pelayanan. Nanti perusahaan bingung. Gimana kalau Senin sampai Jumat kamu di perusahaan tidak menerima pelayanan. Tapi Sabtu Minggu saya dampingi full, boleh." Itu satu. Tapi yang kedua, istri saya bilang, "Sudahlah anak kita meninggal 3, sekarang Tuhan kembalikan 3. Tutup mari." Apanya? Pabriknya, usaha kita. Nah, di situ saya lama bergumul, karena saya bayangkan kalau 800 ini mem-PHK, berapa uang pesangonnya. Kan gitu gampangannya. Nah, terus saya cuma bilang sederhana sama Tuhan, "Tuhan, kalau bisa tidak ada satupun yang saya kasih pesangon." Nah, dimulai dari sales ban. Saya dulu punya pabrik ban kanisir sepeda motor. Dia bilang gini, "Loh, mau jadi pendeta ya?" Loh, kalau jadi pendeta tidak apa-apa, saya berhenti aja, tidak usah pesangon, tenang aja. Terus dia bilang ke sales, "Hei, bos kita mau jadi gembala ini.
Saya ini cuma ketawa ya. Dan Hmm. itu terjadi. Sampai terakhir kita tidak ngasih satupun pesangon. Bukan saya tidak mau ngasih. Oh. Nah, kemudian gudang saya pakai untuk buka sekolah teologi itu pertama kali. Wih, drastis Nah, juga ya. kemudian ya saya merasa ini memang panggilan sudah. Iya, Itulah. iya. Makanya tadi saya bilang terlambat. Tapi kalau anak saya Yoel enggak. Ya, begitu adik-adiknya ada di New Zealand, ada di Sydney, kuliah. Nah, sama mamanya Yoel enggak boleh, harus di Indonesia. Dapatlah beasiswa di Ciputra. Nah, sementara kuliah, tiba-tiba dia datang, loh, Pak, aku mau jadi hamba Tuhan. Loh, nah, cepet kan kalau zaman sekarang. loh. Apa kamu? Ya, dia waktu itu kan juga main sinetron kecil ya. Nah, rupanya dia juga sudah masuk ke sinetron Jakarta untuk melamar. Nah, tapi karena kalau ke Matahari, Pak Gideon lihat banyak sepatu, pakaian, kan Yoel jadi modelnya itu. Iya. Jadi pengen tampil gitu ya, seneng tampil gitu ya. Jadi dia memang di sana. Terus saya tanya, loh apa kamu panggilannya? Tuh, tadi malam itu loh, jam 11:30 malam aku itu bangun, Pak. Terus aku ini doa Basaro sampai hampir jam 6 pagi. Iya. Cuma satu tok, Tuhan ngomong, kamu mau jadi hamba Tuhan atau mau main sinetron? Nah, akhirnya dia putuskan. Akhirnya pagi itu aku putus, yes, aku jadi hamba Tuhan. Itu langsung berhenti doanya. Nah, terus dia tidur. Kira-kira jam 8 ada telepon dari Jakarta bahwa mau dikirim tiket untuk dites main sinetron. Oh, nah ini kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang bingung kan. Yoel bilang, terlambat. Saya sudah ngambil putusan jadi hamba Tuhan. Wih, berani. Kebetulan saya dekat sama Pastor Kong Hee Singapura. Ya, saya ketemu, saya ngobrol. Pastor, anak saya dapat panggilan. Udah, kirim ke tempat saya sekolah di sini aja. Saya kirimlah ke Singapura. Nah, setelah lulus, saya suruh bantu sekarang di Malang. Makanya saya dia pegangi sekolah minggu sampai ke youth. Iya. Seperti itu ceritanya. Jadi memang betul Revi tadi, panggilan itu tiap orang nggak bisa menghindari. Tapi tiap orang tahu persis bahwa memang saya ini dapat panggilan. Nah, seperti saya, sampai anak saya meninggal 3, mungkin waktu itu saya sudah dapat panggilan, tapi saya tidak ngerti. Bandel ya? Bandel. Nah, tapi setelah itu ya istri saya baru yang ngomongin lagi loh. Bandelnya waktu itu? Anak 3. Bandelnya waktu itu mungkin takut miskin kali. Iya memang. Karena saya dimulai dari miskin. Saya tulis itu betul-betul. Saya tidak akan lagi mengulang miskin. Seperti yang saya alami. Kan perusahaan tutup terus mau makan apa gitu kan. Waktu itu kan zaman pendeta bukan seperti sekarang gitu kan. Iya. Oke. Nah, jadi memang itulah perjalanan hidup ya. Makanya saya masih percaya begitu banyak sekarang anak muda ini yang Tuhan mungkin panggil lebih cepat. Oke. Ya gini Pak Samuel, dari kisahnya Revi, dari kisahnya Pak Samuel, kisah saya semua ya kan. Mungkin anak-anak muda pun mereka juga kadang merasa terlambat gitu untuk menemukan. Tapi meskipun trennya makin cepat gitu ya. Sebaiknya tujuan hidup itu tadi Pak Samuel bilang ya pribadi kita sama Tuhan. Orang lain tuh cuma ngingetin aja gitu. Tapi kalau kita bebal, ya Tuhan sudah membisikkan sesuatu ya tetap aja itu nggak menjadi maksimal, nggak akan terrealisasi tujuan hidup. Tapi satu hal yang kita sepakat bahwa setiap manusia itu Tuhan tanamkan sebuah tujuan hidup tertentu, ya kan? Nah, itu untuk menemukannya itu memang butuh waktu cepat, butuh waktu lama atau bisa cepat atau bahaya yang cepat ini, yang instan-instan ini. Gimana? Ya, jadi gini, sebenarnya kan tujuan hidup yang pertama secara umum kita itu kan memuliakan Tuhan. Ya, itu bukunya Rick Warren banget gitu. Nah, itu umum lah ya. Sekarang kita mulai masuk ke khusus gitu ya. Iya. Nah, di khusus ini ada prinsip, ada tidak prinsip. Yang prinsip. Sampai nanti yang prinsip, nah itu yang nanti memang hubungan sama Tuhan. Ya, yang tidak prinsip. Nah, yang tidak prinsip ya memang selama masih
itu udah melanggar Alkitab, kita oke lah. Saya kasih contoh aja paling gampang ya. Jadi nanti tiap orang harus masuk kepada koridornya masing-masing. Kalau dia bujangan, nah prinsip tidak prinsip ini pegangan. Terus menikah juga, prinsip tidak prinsip tujuannya gimana. Misalnya saya kasih contoh. Dulu saya belum menikah. Saya punya prinsip bagaimana sebelum mama saya meninggal, saya harus punya rumah. Ya. Karena orang tua saya tidak bisa beli rumah. Nah, itu yang Saya prinsip. Prinsip. Oke. Kalau tidak prinsip, ya mau ngelencer, tidak masalah. Mau berlibur, tidak masalah. Tapi prinsip saya punya rumah dulu. Iya. Begitu saya menikah, saya mulai ronding dengan istri anak saya. Prinsip-prinsip ini. Satu misalnya, ayo rondingan. Prinsip pertama Tuhan. Urutan pertama. Urutan kedua siapa? Keluarga, orang lain atau pekerjaan atau pelayanan. Akhirnya panjang diskusinya ya. Keluarlah keluarga. Nah sekarang urutan ketiga. Pelayanan, pekerjaan atau orang lain. Akhirnya ketiga, lahirlah pelayanan atau pekerjaan. Baru 4 orang lain. Jadi sekarang saya dengan istri anak saya enak ini 4 ini. Misalnya ya, ayo papa mau makan. Biarpun saya sudah punya mantu. Semua akan membatalkan pertemuan dengan siapa saja. Iya. Untuk makan bersama dengan saya. Karena sudah didetail. Karena orang lain keempat. Iya. Iya, sudah didetailkan dengan tadi ya, sudah didaratkan dengan teknis-teknisnya itu tadi kan? Iya. Oke. Ini menurut saya prinsip. Iya. Tujuan saya kenapa? Saya kan ingin memuliakan Tuhan, tapi saya ingin menikmati hidup. Iya. Maksudnya memuliakan Tuhan tuh lewat mana ya? Tadi prinsip itu tadi kan harus didetailkan kan? Gitu. Iya. Nah itu makanya yang umum dulu memuliakan Tuhan. Terus kita mulai masuk ke detail-detail ini. Jadi sekarang misalnya sebelum pandemi saya bilang sama anak istri saya, kita liburan ke New Zealand loh 2 minggu ya. Anak saya loh, saya mesti ke Singapura Pak. Loh yang ini gini, saya tidak mau tahu. Mereka nanti akan membatalkan sendiri semuanya karena nomor 2 keluarga. Bukannya otoriter tapi ya komit dong gitu ya dengan apa yang sudah disepakati. Nah sebaliknya gitu ya. Kalau pelayanan nomor 1, maksudnya Tuhan nomor 1. Jadi bangun tidur mau doa mau gini-gini sudah tidak boleh ada yang mengganggu. Itu urusan dengan Tuhan. Iya. Nah jadi yang gini-gini termasuk nanti di pelayanan saya punya lagi prinsip lain. Nah, tapi tujuan semuanya ini saya ini pengen nikmati hidup. Iya. Menikmati hidup itu kan orang yang menikmati hidup kan nampak sukacita ya. Itu kan mulai terpancar. Orang Kristen tuh juga bahagia ya di tengah keadaan apapun gitu ya. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah sebagai tujuan hidup yang utama. Kalau misalnya keluarga kocar-kacir dengan pelayanan kita gitu kan maksudnya ya Pak ya. Bagaimana kita ini memuliakan Tuhan kalau misalnya pelayanan kita ini nggak benar. Nah itu kan ya nggak tercapai tujuan hidup yang utama yang tadi kita udah sepakati di awal tadi. Nah sekarang saya pindah ke Revi, kalau menurut Revi gimana nih? Kamu sering bikin ini kan TikTok dengan anak muda isinya apa ya? Ya petunjuk praktis sesuai dengan firman Tuhan gitu untuk dilakukan yang gampang mendarat di telinga atau mata visual remaja misalnya. Ini sudah terangkum ya memang ya, sudah disiapkan planning bahwa setelah kamu menemukan tujuan hidup seperti tadi Pak Samuel ya harus mulai didetailkan gitu. Kalau dari pengalaman aku pribadi sebenarnya sih awal-awalnya masih burem banget ya. Anggapnya aku udah tahu Tuhan pengen aku memuliakan Tuhan, jadi berkat buat sesama. Tapi aku nggak tahu bentuknya secara, apa gitu ya? Ya, secara detailnya apa yang harus aku lakukan. Jadi yang aku tahu adalah waktu itu kan aku suka dengerin khotbah, suka baca buku rohani. Nah, gara-gara itu aku juga jadi kepengen untuk melakukan hal yang serupa gitu. Jadi aku sharing lewat YouTube awal-awal. Aku mulai nulis lewat website. Karena aku diberkatinya lewat itu. Jadi aku juga berusaha memberkati orangnya lewat itu. Nah, dari sana... Tapi kan sorry, waktu itu kan nggak ada yang menonton, sedikit. Oh iya, yang nonton dikit banget dulu, jujur aja. Nah itu, kok maksudnya masih tekun di situ? Ada banyak yang, mungkin bukan inilah panggilanku gitu. Kok tetap lanjut? Nah, jadi ada satu pengalaman di hidup aku. Jadi waktu itu aku udah mulai bikin sekitar ya 3 bulan lah. Kan
belum terkenal kayak sekarang ya. Dulu followers pribadi aku juga cuma 300 di Instagram gitu kan. Jadi aku bikin yang nonton dikit banget, paling belasan, puluhan. Nah, pada suatu hari nyampe 100 tuh. Udah seneng banget dong. Kan udah 3 digit lah gitu. Belum pernah sebelumnya. Iya. Aku pikir bakal meningkat terus. Tapi ternyata hari-hari berikutnya nggak meningkat. Malah menurun. Jadi pada suatu hari cuma 13 doang tuh. Kayaknya 7 diantaranya juga aku sendiri yang buka gitu kan. Iya, sedih kan anggapannya. Kayak aduh sia-sia nih. Males lah. Iya. Sempat di titik itu juga ya rupanya ya. Oke. Terus? Tapi di sana aku merasa Tuhan kayak ngomong di hati aku. Revi, kalau di antara 13 ini ada satu aja yang diberkati, bukankah berarti nggak sia-sia? Nah, di sana aku benar merasa benar juga ya Tuhan. Nah, jadi di sana ya aku lanjut terus tuh, meskipun yang awal baca nonton dikit, ya udah lanjut aja, lakuin yang terbaik, ya sedikit demi sedikit meningkat hingga seperti hari ini. Nah, tapi itu yang aku pegang terus sih sampai hari ini. Kalau ada satu aja yang diberkati, berarti it's all worth it gitu. Iya, meskipun satu itu kan juga dicari tuh sama Tuhan. Betul. Sama Tuhan Yesus kita. Jangan remehkan satu jiwa loh ya. Betul. Satu pun dia cari, tinggalkan yang lain loh. Asal nggak separuh ya. Itu menyeramkan kalau separuh. Oke, jadi artinya di kacamata saya kamu begitu cepat, tapi ternyata juga ada proses gitu ya. Tetap harus jalani proses itu sampai yang namanya tujuan hidup yang awalnya udah ketemu nih, memuliakan Tuhan. Terus burem nih, mau ngapain? Itu trial and error juga ya sempet ya, kayak gitu ya. Iya, pasti dong. Butuh yang namanya komitmen lah. Habis itu kan perjalanan semua orang, aku percaya pasti nggak mungkin lancar jalan lurus lah. Pasti ada belok-beloknya, kita harus belajar jatuh bangun segala macam. Iya. Menurut aku alami banget sih. Alami banget ya. Tapi ada trik nggak setidaknya untuk men-shortcut semua hal yang nggak perlu lah mestinya sampai sebegitu lamanya gitu? Ada nggak menurut? Tentu ada. Menurut aku ya yang pasti doa kan. Kita andalkan Tuhan dan juga komitmen sih, disiplin. Jadi anggapannya jangan sampai sedikit-sedikit kita berhenti, sedikit-sedikit berhenti. Menurut aku yang penting disiplin, terus maju aja. Kalau misalnya ada hal-hal yang menghambat segala macam, ya jangan mudah menyerah gitu. Tapi terus jalanin. Aku yakin jadi lebih cepat dibandingkan orang yang mungkin jalanin bentar, berhenti bentar, jalanin bentar, berhenti bentar. Tentu pasti akan lebih lama ya. Tapi kalau kita konsisten terus melewati lembah kelamnya juga, pasti akan lebih cepat sampainya juga. Menurut aku seperti itu sih. Iya. Lembah kekelaman meskipun menggeluti Pastor Graham di dunia online, 13 viewer, 7-nya ya dia sendiri ya kan. Tapi dia mulai nyanyi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Soalnya memang banyak anak muda kayak gitu sih, nggak anak muda juga ya. Di awal-awal on fire gitu, tapi begitu harapan nggak sesuai kenyataan, down, jadi lembek, ya kan? Iya. Jadi down gitu. Nah, jadi pesannya Pak Samuel Sianto nih, gimana supaya kita betul-betul menemukan tujuan hidup? Memang tidak ada kata terlambat memang ya untuk menemukan tujuan hidup supaya kita ini dipercepat maksimal oleh Tuhan. Tapi mungkin ada satu message buat Sobat Bahtera Yuda semuanya lewat podcast ini mengenai tujuan hidup. Saya lihat Revi ini mewakili anak muda yang cocok ada di Alkitab ya. Saya lihat dari tadi pembicaraannya, dia seorang yang rajin. Betul. Dan Alkitab kan memang menyuruh kita rajin belajar sama semut. Iya. Terus dari tadi dia ngomong, ya mulai dari SMA, punya ini, berarti dia seorang yang, ya ini pakai bahasa Alkitab ya, Pak Gideon ya. Apa itu? Seorang yang cerdik. Kan kita suruh belajar cerdik kepada ular. Iya, bisa mengolah. Karena dia bisa bikin buku jujur sama Tuhan, berarti kan artinya belajar seperti seperti burung merpati. Iya. Kita harus cerdik. Iya. Jadi harus rajin. Iya. Kerja cerdik. Nah, ini yang penting tadi. Saya lihat Revi ini kerja cerdas. Iya. Yakub itu kan cerdas. Disuruh dombanya berbintik-bintik sama Laban mertuanya, berbelang-belang, ya. Dia cuma iya aja. Kenapa? Karena memang cerdas. Akhirnya dia pakai reaksi kimia kan. Iya. Tapi dari semua pembicaraan kita harus tetap megang Mazmur 23 ayat 6. Yaitu minta hoki. Minta keberuntungan. Iya. Seperti Yosua 1 ayat yang ke-8. Bukan saja akan berhasil dan beruntung.
Ya. Jadi sebenarnya kita ini harus minta sama Tuhan. Selain kerja rajin, kerja cerdas, kerja cerdik, harus minta hoki. Wih. Loh iya. Loh, kalau kita ada hoki, mau pinter, juara, apa artinya? Iya. Tidak ada apa-apanya. Bocuan. Dan itu Alkitabiah. Bocuan. Dan buat habis gitu. Lama-lama bohong. Iya. Oke. Kalau dari Revi sendiri nih, mengakhiri perbincangan kita yang sangat asik sekali gitu ya. Berarti ngaku ya salah jurusan ya waktu itu ya, food science ya. Iya, salah jurusan pastinya. Sempet salah jurusan juga, tapi it's okay lah gitu loh. Iya. It's okay gitu. Meskipun salah jurusan kan Tuhan pimpin ketemu pendeta yang tepat lah. Nah, gitu loh. Asal mau dibentuk. Oke, message kamu apa ini dalam menemukan tujuan hidup buat anak-anak muda mungkin yang lagi dengar saat ini di podcast kita? Kalau menurut aku sih kuncinya selalu satu sih, kita selalu andalin Tuhan lewat doa, baca firman Tuhan. Karena menurut aku sebenarnya tujuan semua orang tuh sama pada akhirnya ya memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Iya. Meskipun kita belum tahu secara pasti bentuknya apa, ya kita kan masih bisa jadi berkat buat keluarga, teman-teman sekitar kita. Nah, nanti Tuhan yang akan singkapin sedikit demi sedikit. Selagi kita berjalan bersama Tuhan yang pasti akan tuntun kita. Bahkan meskipun kita nggak menyadarinya, kita lagi dituntun. Aku pegang Amsal 3 ayat 5-6 sih. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan andalkan pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam setiap lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi, pas kita ikut sertain Tuhan, kita doa, kita lakuin yang terbaik, secara nggak sadar, Tuhan yang akan arahin dan meluruskan jalan kita. Amin. Meskipun sempat diizinkan bengkok, tapi diluruskan kembali ya. Oke. Nah, Sobat Bahtera Yuda semuanya ya, lewat podcast kali ini kita belajar banyak hal bahwa ternyata tujuan hidup bukan cuman sekedar tentang bagaimana karirku nanti, bagaimana pekerjaanku, keluargaku. Kita semua sepakat bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Tapi memuliakan seperti apa? Jangan bilang memuliakan Tuhan kalau tadi misalnya keluarga berantakan. Jangan bilang memuliakan Tuhan kalau kita ini masih tinggal dalam sifat karakter kita yang lama gitu ya. Kita pun juga butuh diproses di dalam internal kita lewat jatuh bangun. Dan itu nggak bisa dihindari gitu ya. Tapi yang paling penting tadi sempat saya catat juga doa pribadi, intimasi sama Tuhan. Di situ Tuhan bisa berikan hikmat sehingga ya saya gabungin tadi dengan Pak Samuel bilang kita bisa bukan kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, apapun itu kita bisa pakai trik ya, bukan kecurangan tapi pakai trik yang membuat kita ini nggak perlu bersusah payah gitu loh. Dan jangan lupa ya, kerja keras memang susah payah itu tidak akan menambahinya, tapi ya itu tadi keberuntungan itu loh, hoki itu tadi ya. Itu selalu kita andalkan, itu anugerah Tuhan. Jadi kesimpulannya, melekat terus sama Tuhan, memang Dia sang pemilik kehidupan, Dia itu yang paling tahu lah mau menentukan arah kita kemana gitu ya. Baik Revi, Pak Samuel Sianto, thank you banget ya untuk perbincangan yang asik di siang hari ini. Sukses selalu dengan buku-bukunya, dan Pak Samuel juga sukses selalu dalam menggembalakan jemaat-jemaatnya di Betani Yestoya Malang ya. Revi Halim, Instagramnya ada di @revihalim ya. REVYHIHALIM. Oke. Dan Pak Samuel Sianto juga ada di @samuelsianto ya. Iya. Oke. Terima kasih Revi. Thank you juga terus. Pak Samuel. Sebagai Tuhan luar biasa ya. Amin. God bless you all. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.